Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irsyad Satrio Haji, NIM 20201016031162 kelas manajemen L. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Matematika Ekonomi Bisnis kelas manajemen L. Fungsi permintaan akan barang K adalah P sama dengan 500 min 1/2 Q. Fungsi penawaran akan barang K adalah P sama dengan 2Q plus 120. Pemerintah membelanjakan pajak 20% dari harga jual. Pertanyaannya, carilah titik keseimbangan pasar sebelum pajak, fungsi perawatan setelah pajak, titik keseimbangan pasar sesudah pajak, total pajak yang diterima pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen, pajak yang ditanggung produsen, total pajak yang ditanggung konsumen, total pajak yang ditanggung produsen, dan terakhir gambar grafik lengkapnya. Ya, di sini titik keseimbangan pasar sebelum pajak. PD sama dengan PS. PD yaitu P demand atau sama dengan P supply. P demand adalah fungsi akan permintaan, sedangkan PS atau P supply merupakan fungsi penawaran. Di sini PD-nya 500 dikurangi 1/2 Q sama dengan 120 ditambah 2Q. 120 ditambah 2Q ini fungsi penawarannya atau P supply-nya. Terus dilanjutkan 500 sama dikurang 120 dari P supply-nya pindah ruas ke sini, jadi min sama dengan 2,5 Q. Hasil dari 2Q ditambah ini 1/2 Q karena pindah ruas sama dengan 380 per 2,5 sama dengan Q. Q sama dengan 152. Jadi hasil dari Q sama dengan 152. Cari P sama dengan 500 dikurangi 1/2 Q. 500 min 1/2 Q-nya dari ini 152, kemudian 500 dikurangi 76 hasil dari 152 dikalikan 1/2, hasilnya 76. 500 dikurangi 76 sama dengan 424. Maka keseimbangan pasar sebelum pajak ketemu, P-nya 424, Q-nya 152. Jadi bisa disimpulkan 424,152. Kurva keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan. Q sama dengan 0. Syaratnya Q sama dengan 0, P sama dengan 500 dikurangi 1/2 Q sama dengan 500 1/2 Q. Q-nya 0 karena syaratnya Q sama dengan 0. Jadi sini Q 0 sama dengan 500. Syarat kedua, P sama dengan 0. P sama dengan 500 min 1/2 Q. 0, P-nya 0 sama dengan 500 sama dikurangi 1/2 Q. 1/2 Q sama dengan 500. Q sama dengan 500 dikali 2/1. 2/1 dari 1/2 yang pindah ruas karena pecahan dikali jadi dibalik 2/1 sama dengan 1000. Jadi P sama dengan 500, Q sama dengan 0, dan P sama dengan 0, Q sama dengan 1000. Ini untuk kurva fungsi permintaan sebelum pajak. Kurva keseimbangan pasar untuk fungsi penawaran atau supply. Syaratnya sama, Q sama dengan 0, P sama dengan 120 ditambah 2Q. P sama dengan 120 ditambah 2, Q-nya 0 sama dengan 120. P sama dengan 0. P sama dengan 120 ditambah 2Q. P-nya 0 karena syaratnya P sama dengan 0 sama dengan 120 ditambah 2Q. Ini ganti ruas jadi min 2Q sama dengan 120. Q sama dengan min 60 karena 120 dibagi min 2Q.
Jadi kesimpulannya ini, P sama dengan 120, Q sama dengan 0, P sama dengan 0, Q-nya min 60. Ini adalah grafik untuk kurva sebelum pajak. Jadi di sini kurva demand atau fungsi dari permintaan, Q sama dengan 1000, P sama dengan 0, Q sama dengan 0, P sama dengan 500. Kurva supply atau fungsi penawarannya, Q sama dengan min 60, P sama dengan 0, Q sama dengan 0, P sama dengan 120. Jadi di sini Q-nya di sini 1000, P-nya P0. P di sini 0, Q 1000. Untuk ini Q0, P-nya 500. Jadi tarik lurus garis 500 ketemu 1000, ini adalah garis kurva demand atau kurva fungsi permintaan sebelum pajak. Untuk kurva supply Q sama dengan min 60, sedangkan P-nya di sini 0. Untuk Q sama dengan 0 sama dengan P sama dengan 120 di sini. Jadi min 60 ditarik lurus ke 120, ini adalah garis kurva supply atau fungsi dari penawaran. Dari hasil kedua garis ini, dari garis kurva S dan kurva D bertemu titik tengah E, yaitu 152,424. Untuk keseimbangan sesudah pajak, P sama dengan 2Q ditambah 120 tambah 0,2 P. 0,2 ini berasal dari pajaknya atau dari pajak pemerintah, pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 20% tadi. Jadi 0,2 P ini. Nah, P dikurangi 0,2 sama dengan 2Q ditambah 120. 0,8 P ini sama dengan 2Q ditambah 120 sama dengan 2,5 Q ditambah 150. Jadi ketemu P supply action di sini 150. PD sama dengan PS action atau P demand fungsi permintaan sama dengan P supply action atau fungsi dari penawaran sesudah pajak. 500 dikurangi 1/2 sama dengan 2Q ditambah 150 ditambah 0,2. 500 dikurangi 150 pindah ruas ini jadi min sama dengan 2,5 ditambah 0,5. 150 sama dengan 3Q. 3Q pindah ruas jadi Q action sama dengan 116,67. Jadi Q actionnya 116,67. Itu kan BD. Demand sama dengan 500 dikurangi 1/2 Q sama dengan 500 dikurangi 1/2 Q sama dengan 500 dikurang 1/2 Q. Q-nya ini dari Q action ini 116,67. Jadi 2 dikali 116,67 hasilnya 58,35. Jadi sama dengan 500 dikurangi 58,35. 500 dikurangi 58,5 jadi sama dengan 441,67. Jadi ini ketemu P actionnya 441,67. Nah, ini untuk menentukan fungsi penawaran sesudah pajak. Q action syaratnya Q action sama dengan 0. P action sama dengan 2,5 Q ditambah 150. P action sama dengan 2,5 Q karena Q syaratnya 0, jadi di sini 0 ditambah 150, 2,5 dikalikan 00 ditambah 150, jadi hasilnya P action sama dengan 150. Untuk P action
syarat 0. P aksen sama dengan 150 ditambah 2Q. P aksen syarat 0, jadi P-nya 0 di sini sama dengan 150 ditambah 2Q. Terus yang 2Q ini pindah ruas ke sebelah sini menjadi min atau negatif min 2,5 Q aksen sama dengan 150. Q aksen sama dengan min 60 karena 150 dibagi min, 2. Jadi kesimpulannya Q aksen sama dengan min 60, P-nya 0, Q aksen sama dengan 0, P-nya 150. Ini untuk gambar grafik dari kurva fungsi penawaran setelah pajak. Kurva S aksen di sini, kurva S aksen atau fungsi penawaran, kurva S atau S itu supply fungsi penawaran, P aksen sama dengan 0. Syaratnya itu tadi P aksen sama dengan 0, Q aksen sama dengan min 60, P aksen sama dengan 150, Q-nya 0. Jadi di sini ketemu P di sini 0, Q-nya min 60, ini Q garis Q. P aksen 150, ini garis P, di sini 150, Q-nya 0 di sini. Jadi bisa ditarik garis lurus dari min 60 ke 150. Ini adalah garis kurva S atau supply fungsi penawaran sesudah pajak. Menentukan total pajak diterima pemerintah. T sama dengan Q aksen dikalikan T. T ini adalah total pajak diterima pemerintah. Q aksen ini dari Q tadi itu atau ya Q tadi itu, atau bisa disebut Q tadi itu dikalikan T. T itu adalah pajaknya. T ini adalah pajaknya sama dengan 116,67 dikalikan 20%. 20% dari soal tadi pajak yang ditentukan pemerintah sama dengan 23,334. Pajak yang ditanggung konsumen. TK sama dengan P aksen dikurangi P sama dengan 441,67 dikurangi 424, ketemu hasilnya sama dengan 17,67. Total pajak yang ditanggung konsumen. TK dikalikan Q. TK nya ini dari hasil ini tadi, pajak yang ditanggung konsumen 17,67 dikalikan 116,67, ketemu hasil 261,5589. Ini hasil dari pajak yang ditanggung konsumen. Soal berikutnya, pajak yang ditanggung produsen. TP sama dengan T dikurangi TK. T ini dari tadi pajaknya yang 20% menjadi 0,2 dikurangi 17,67 sama dengan min 17,47. Total pajak yang ditanggung produsen. Total pajak yang ditanggung produsen sama dengan TP dikalikan Q aksen. TP-nya ini pajak yang ditanggung produsen min 17,47 dikali 116,67 sama dengan min 238,2249. Itu dari hasil presentasi saya untuk tugas UTS MEB 2020. Sekian, terima kasih. Saya Satrio Sunarko, kelas manajemen L. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.